Dihidupkan lagi, Bang. Kode hidup kontaknya, lampunya lama nyala. Sehabis mati tadi. Apanya jalan, yang di dalamnya jalan. Lampunya belum nyala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nggak upload di YouTube ya, cuman video short doang ya, karena banyak kesibukan ya, kesibukan servis tentunya ya. Kalau malam hari itu servis dan siangnya sendiri saya kerja ya. Dan kali ini ada waktu senggang sedikit ya. Sebenarnya proyektor udah lama ya, ini saya servis, cuman belum sempat ngedit videonya ya. Ini kedatangan proyektor merek Libero dari Pekanbaru ya. Ini lumayan jauh dari tempat saya ya, di Jakarta Utara. Proyektornya itu dikirim dengan keluhan seperti video di awal tadi ya. Itu saat nggak lama itu dinyalain, kipas sudah nyala tapi lampu lednya masih mati ya. Terus nggak lama nyala tapi nggak lama nyala tapi mati lagi ya. Dan ini saya bongkar ya langsung. Dan di sini saya baru ngeliat ya, ini ada proyektor yang pakai model cairannya seperti di di komputer ya, di CPU. Ini ada pakai cairan ya, pakai cairan buat pendingin ya tentunya. Kemungkinan pas di sini nih saya cek di cairannya itu habis ya. Dan ini saya bongkar semuanya. Dan cairannya itu ada bagian seperti pipa ya. Pipanya itu ini ada yang warna hijau ya, itu cairannya, dan ada kayak udara kosong ya. Di situ cairannya kosong ya. Dan ini cairannya itu harus diisi ya. Kemungkinan itu yang menyebabkan ibarat kata overhead ya. Jadi panasnya berlebih yang menyebabkan jadi lednya nggak mau nyala ya, otomatis cut off untuk ke jalur lampu lednya ya. Ini saya buka semua, saya cek terlebih dahulu ya. Untuk membukanya sendiri ini agak repot ya, soalnya proyektornya itu sebenarnya kecil, cuman padat dalamnya. Oke, dan ini mainboardnya ya. Ini mau saya coba dulu ya, seperti ini. Mau saya coba pasang dulu lagi ya. Saya masih penasaran untuk fuse-nya itu, saya masih kebingungan nih, nyarinya di bagian mana fuse ke lampu LED-nya itu ya. Termostatnya ya, kalau istilahnya itu. Masih mau saya coba lagi. Sebenarnya sih udah kelihatan ini, karena bagian
pipa dari apa cairan liquidnya itu dia kosong ya, ada bagian kayak udara kosong. Sebenarnya itu harus diisi ya, tapi ini mau saya coba dulu. Saya masih penasaran apakah ininya apa ya, itu berjalan apa enggak gitu pompanya. Harusnya kan ada pompanya buat ngalirin udaranya itu ya, buat ngalirin cairannya itu harusnya ada. Ini mau saya coba dulu dia ngalir atau enggak ya. Oke, dan ini ya saya coba nyalain ya. Nah, ini nah itu cairannya ya. Di sini kipasnya ini ya muter ya. Mungkin nggak begitu kelihatan, sebentar ya. Ini saya deketin. Nah, itu cairannya bergerak ya. Cuman ada di bagian pas kosong. Nah, itu yang putih itu kosong ya. Itu seharusnya keisi ya. Nah, pas di situ pasti mati. Dan ini cairannya itu nggak bisa bergerak ya karena ada ya udara kosong juga. Ini ya seperti ini ya. Jadi pantesan nggak mau nyala lampu LED-nya. Nah, itu ada gelembung udara yang mau gerak atau enggak gitu. Nah, ini ya. Ini kedengeran nih. Oh, cuman naik tapi sedikit ya. Karena pompanya bekerja berarti ini. Cuman karena ada bagian udara kosong jadi dia nggak mau muter ya. Nah, ini seperti ini dia berjalan sedikit ya. Kemungkinan ini karena mungkin pemakaian jangka panjang ya, jadi berkurang ya, mungkin menguap atau lain. Soalnya nggak ada yang bocor ya, nggak ada bekas cairan gitu, nggak ada. Pipa juga aman semua, nggak ada yang pecah atau retak, nggak ada ya. Oke, mungkin menguap ya, karena dari customer itu udah hampir 2 tahun ya, informasinya yang dia pakai itu udah hampir 2 tahun. Nah, baru kali ini rusak ya, baru kali ini dihidupin itu ya seperti itu ya. Pertamanya nyamati sebentar, terus nggak lama makin parah ya seperti ini. Mungkin memang udah waktunya diisi ulang ya, pakai cairan liquid lagi. Oke, kita bongkar ya. Oke, dan ini saya beli juga ya. Nih alatnya saya pakai suntikan ya, suntikan penyedot.
yang buat ngepasin ke ini ya, pipanya itu ukurannya buat ngambil ini ya, cairannya, liquidnya sendiri saya beli lumayan ya, harganya kisaran 200.000 ya. Untuk cairannya itu satu botol lumayan banyak kepake ya. Nah, ini pipanya saya buka dulu. Ini saya ngecek juga sebenarnya ini untuk pipanya itu ada kebocoran atau enggak ya. Ini saya coba keluarin sekalian semuanya ya, nanti mau saya isi semuanya, penuhin aja ya. Dan ini cairannya ya, cairan liquidnya saya beli dari online shop ya, lumayan harganya 200-an ribu ya. Di satu botol ini lumayan banyak kepakainya, mungkin berapa mili gitu ya, cuman mungkin memang cairannya khusus ya, atau mungkin bisa juga pakai semacam apa ya, kayak yang buat kendaraan gitu, tapi ini beda nih, buat mesin, soalnya ini ada anti korosinya juga ya. Nah, itu cairannya seperti itu ya. Jadi saya ada warna-warna sebenarnya, saya minta sama penjualnya yang warna hijau ya, sama kayak apa ya, cairan motor buat apa ya, buat pendingin itu sama juga kayaknya, cuman beda juga sih mungkin. Kalau buat mesin sama kendaraan itu pasti beda ya, mungkin tingkat apa ya, pendinginannya juga berbeda, kentalannya juga berbeda. Yang pasti ini bukan air biasa ya. Ini saya isi seperti ini ya, saya pakai suntikan ini seperti ini, jadi isi sampai penuh ya. Untuk pengisian ini usahakan ya jangan ada apa ya, udara ya, jangan ada gelembung udara, usahakan full ya, biar pendinginannya itu lancar ya. Di pipanya itu usahakan jangan ada udara tersisa ya. Oke, dan ini saya isi terus ya seperti ini, saya pompa, masukin lagi, isi lagi, terus saja seperti itu ya, sampai beberapa kali isi ya. Nih sampai ngalir, biarin ngalir masuk ke dalam rangkaian pompa, terus isi lagi seperti itu. Oke, terus saja, nah, jangan nyampe ada ruang kosong ya, ada udara ruang kosong. Ini masih terus seperti ini ya. Ini juga saya baru pertama ya servis proyektor yang memakai liquid ya. Tapi sistemnya sih lumayan ya, sebenarnya bagus, memang agak ribet ya. Dan ini ada pipa kecil itu, ini untuk ke bagian LCD ya. Di bagian LCD juga dipakein seperti ini ya. Ini ada yang lubang kecil itu buat ke fleksibel ke LCD ya. Masih ada yang kosong, harus diisi terus ya.
Oke, dan ini saya mau coba dulu ya, biar itunya berputar. Nanti biar ruang kosongnya itu di situ lagi ada ruang kosong, nanti saya isi lagi ya. Intinya biar berputar. Nah, itu udah kelihatan ya, tuh berputar ya. Tuh seperti itu, udah kelihatan berputar ya. Cairannya berputar. Ini sebentar ya, saya biar kelihatan. Nah, yang berputar ya. Bagian ini dingin ya, saya pegang. Untuk jalur lednya ini saya lepas dulu ya, biar gak nyala. Mau ngecek di bagian pompanya dulu ya. Ini sangat dingin ya pas dipegang. Bagian ini kipasnya juga nyala. Oke, dan ini ya saya isi lagi ya bagian yang kosong, karena udah berputar ya tadi ada bagian kosong, mas tetap harus diisi ulang, diisi lagi biar penuh. Oke ya, ini saya lihat udah penuh semua, cairannya udah full ya.
Dan ini power supply-nya mau saya rakit ulang ya. Oke, dan kita pasang ya. Ini bagian penutupnya ya. Ini agak ribet ya masang ininya, apalagi baru pertama ya, harus nyari dulu sela-selanya ya. Kadang jadi agak waktu lama ya, karena nggak baru kali ini untuk tipe Libero yang ini ya. Biasanya Libero ada yang seperti model HJ300 ya, seperti itu. Libero juga ada yang seperti itu, tapi untuk ini dia memakai liquid ya. Oke, kita pasang dulu seperti ini ya. Kita pasang seperti semula. Oke, dan itu ya LCD-nya saya lihat masih lumayan ya, masih bisa dipakai ya. Meskipun bagian anti panasnya itu sebenarnya dia udah agak menguning sedikit ya. Cuman kalau diganti itu spare partnya nggak ada ya kebetulan. Saya sendiri kesusahan di bagian Polaris anti panas itu. Sebenarnya ada Polaris biasa ya, cuman dia ada lapisan seperti apa ya, seperti plastik pelindung yang biar nggak panas ya. Dia seperti warnanya itu mengkilap ya, tapi tahan panas dia dan itu tembus cahaya ya. Itu saya nyari-nyari belum pernah nemu ya. Udah pakai macam-macam yang seperti buat kaca mobil itu nggak ada yang cocok ya, nggak bisa. Nggak tahu itu pakai apaan, dari pabrikannya rata-rata proyektor LED LCD tunggal itu seperti pakai itu ya, dan nggak tahu itu pakai apa. Sampai sekarang saya belum nemu ya, karena spare partnya itu rata-rata rusak itu ya, nggak ada yang jual juga ya. Memang rata-rata proyektor LED Cina itu nggak ada yang jual ya spare partnya, dan service centernya juga susah. Dan ini proyektornya udah saya rakit ulang ya, tinggal sedikit lagi.
Oke, dan ini mainboardnya ya. Mainboardnya itu mirip apa ya, kayak model-model T1 kayak gitu, atau Lipski T1 apa gitu ya, mirip-mirip seperti itu loh. Ini mau saya coba dulu ya, seperti ini. Oke ya, kita pasang soket-soket ya, kabel-kabelnya dulu kita pasang semua ya. Pastiin jangan sampai ada yang lupa ya, karena mau dites dan sampai salah colok ya. Pernah saya salah colok ya, antara kabel kipas dan kabel ke speaker ya. Dari situ udah pusing, jadinya speakernya mati ya, karena tulisannya kecil nggak ngebaca ya. Soketnya itu kebetulan warna putih itu sama ya, tapi itu di proyektor lain, tapi bisa diperbaiki ujung-ujungnya. Dan ini bautnya saya pasang-pasang ulang ya, sebelum dilakukan pengetesan. Oke, dan ini bagian kipas exhaustnya ya. Ini bagian bawah ada kipas lagi. Tadi di bagian pembuangan udara itu yang keluar exhaustnya itu ada kipas, dan ini di bagian bawah nih yang ke LCD ya, ini ada kipas lagi. Jadi ada dua ya kipasnya. Untuk pendinginan LED ada sendiri, untuk LCD ada sendiri ya, dibantu pakai cairan itu lagi ya. Sebenarnya mungkin lebih awet ya kalau bawanya, soalnya ini udah 2 tahun info dari customernya itu, berarti lumayan lama ya. Untuk kategori proyektor LED itu biasanya baru setahun, apalagi kalau model-model sekarang itu paling setengah tahun ya. Itu kebanyakan udah pada rusak LCD-nya ya, pada terutama bagian polaris anti panasnya ya, dia nggak akan tahan lama. Soalnya kipasnya itu rata-rata cuma satu ya pada model yang sekarang. Ya mungkin ada harga ada kualitas ya, seperti itulah.
Oke ya, dan ini mau saya coba ya, kita colok listrik. Oke ya, dan ini alhamdulillah untuk cahaya lampu LED-nya itu langsung nyala ya. Berarti langsung ini udah normal ya kemungkinan ya. Ini lampu LED-nya udah nyala. Ini bagian ini juga dingin ya. Bagian pipa, kipas semuanya normal ya. Ini tuh udah kelihatan ya. Dari cahayanya udah ada gambar sebenarnya ya. Lampu LED-nya udah nyala. Mau saya coba diemin dulu ya. Mungkin nanti sebelum dipasang heatsinknya itu saya pastiin ya, mungkin 15 menit dulu saya tes ada mati atau enggak gitu. Dan ini saya coba matiin dulu ya. Saya coba nyalain matiin pokoknya. Mau saya cek-cek lagi ya, takutnya masih ada yang kebocoran. Semuanya aman ya. Ini saya kelupas dulu ya bagian ini, semua ngelihat itunya berjalan atau enggak ya, biar kelihatan juga bagian cairannya itu ya. Memastikan biar nggak bolak-balik ya servisnya customernya, soalnya lumayan jauh jaraknya ya. Kasihan kalau sampai balik lagi ke sana, lumayan ongkirnya juga soalnya ya. Dan ini hasilnya ya, ini saya tes lumayan lama ya, pokoknya sampai dipastiin itu normal lah, nggak mati-matian lagi. Oke, dan ini cahayanya juga udah terang. Bagian di sini ya lumayan dingin ya. Ini bagian yang ke LCD ya.
Dan ini ya proyektornya seperti ini ya, tinggal pasang ya. Nih dari LCD itu ke sini ya, ini bagian pipa ya, LCD nya. Pompanya itu di bawah ini ya, dari sini ngalir muter pokoknya ya, ngalir balik lagi ke itu ya, pipa itu masuk ke sini, kemudian ke itu ya, ke bawah ini, ke bagian itu chip LED ya, ke LED lampu, ke heatsink LED seperti itu. Balik lagi ke pompa ya. Oke, dan ini ya, ini tipenya ya Libero. Tipenya heatsinknya ya, mau saya pasang, tinggal masukin ya. Untuk saya pasang lagi ya untuk isolasinya, tadinya di atas ini. Mungkin biar saat masukin ke heatsink itu nggak nyangkut ya, soalnya nih kabel-kabel fleksibel ada juga, kalau nyangkut putus nanti ya. Ini tinggal masukin ke heatsinknya, ke casingnya seperti ini. Kita masukin seperti ini ya, nanti ada baut di dalamnya itu. Seperti ini, tinggal masukin terus, dipasinnya di lubang, terutama di lubang kayak HDMI, bagian soket-soket ini belakang ya, tinggal dipasin aja, dia udah ada dudukannya ya. Ini bagian kipas, di bagian exhaust ya, bagian ini jangan lupa sering dibersihkan ya. Kebanyakan bagian ini kadang ada yang nggak pernah dibersihin ya, jadinya kotor. Oke, bagian depannya ya. Oh tadi maaf lupa, itu bagian depan ya maksudnya. Nah seperti ini. Nah dibukanya itu dari bagian belakang ya, jadi bagian depan nggak diapa-apain ya. Lepasnya itu dari bagian belakang ya, ditarik mundur seperti itu. Nah ini tinggal di bagian belakang ya, masangnya seperti ini. Dia ada kayak klip-klip gitu ya, ada model klip, tinggal tekan seperti ini ya. Meskipun ada baut ya di bagian bawah buat pengunci. Dan ini bawah ini ada baut ya, ini ada ini penutup ya, sebenarnya bantalan karet gitu. Nah di balik karet itu ada baut ya buat ngunci ya, jadi bantalannya itu, karetnya itu harus dibuka dulu ya, dia ada lem, harus dibuka dulu. Ini pastiin rata dulu ya, baru kita pasang bautnya. Dan tinggal di bagian ini ya, bagian exhaustnya ya, bagian udara,
tinggal kita tes ya. Dari Pekanbaru ya. Oke, terima kasih yang udah servis ya, terutama di tempat saya ini, di servis rumahan ya. Banyak ilmu yang saya dapat ya. Terima kasih yang dari jauh-jauh seperti ini, yang udah percaya ya servis di rumahan kami ya. Mudah-mudahan awet. Oke, kita coba ya, ini untuk proyektornya. Oke, ini saya coba ke tembak ya, posisi miring, udah nyala ya, dan itu ada agak warna coklat ya. Itu yang saya bilang tadi, itu bagian Polaris anti panas ya, yang nggak ada spare partnya ya. Kesusahan di proyektor LED itu, proyektor mini itu ya kayak gini, spare partnya nggak ada ya, terutama di bagian itu ya. Ya selama masih bisa dibenerin ya, pasti dibenerin ya. Dan ini hasilnya, ini posisinya miring ya, jadi gambarnya belum kelihatan sempurna ya karena posisinya miring. Nanti saya coba di layar yang lurus ya. Ini hasilnya, ini juga pas di sini. Ini saya tes lama ya buat pengecekan lebih lanjutnya untuk dipastikan normal kembali ya. Oke ya, dan ini hasilnya di layar yang lurus ya. Oke, ini udah normal ya. Untuk cahayanya itu udah nggak mati-mati lagi. Dan ini ya hasilnya. Sebenarnya untuk gambarnya itu yang kecoklatan agak mengganggu sedikit ya. Cuman ya karena ganti nggak ada, daripada diganti bisa tapi tanpa Polaris anti panas takutnya malah nggak awet. Jadi sarankan ya seperti ini ya, masih bisa dilihat lah. Oke, dan ini hasilnya, proyektornya udah normal kembali ya. Oke, dan terima kasih buat kalian yang udah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Barangkali ada yang mau servis bisa hubungin saya ya. Untuk link WhatsAppnya, nomornya ada di kolom deskripsi ya. Mungkin ada yang mau servis dengan keluhan lain atau sama seperti ini ya. Oke, terima kasih yang udah menyaksikan video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.